kota Tasikmalaya pernah terdapat sebuah bangunan zaman Belanda. Pada tahun 1960-an, bangunan itu dirobohkan dan dibuat bangunan baru. Namun, misteri seakan tetap membayangi bangunan ini. Mitosnya seringkali terlihat penampakan ataupun suara-suara yang membuat penghuninya bergidik, terutama berasal dari lantai 4. Kayak lemari bergoyang. Kadang nggak ada apa-apa di situ. Saat awal dibangun, lantai 4 diperuntukkan sebagai ruangan untuk istirahat para pekerja. Namun, seringnya gangguan yang muncul membuat para pekerja tidak betah dan memilih untuk menghuni lantai paling bawah. Kini, seluruh ruangan di lantai tersebut tampak kotor dan penuh dengan barang. Hal ini karena lantai ini telah dialihfungsikan sebagai gudang. Adanya suara langkah menggunakan alas kaki dari kayu ataupun tawa wanita seakan biasa terjadi. Ada suara-suara yang jalan kaki. Bayangan hitam sih ada di situ. Penampakan seorang wanita menggunakan kain dan kebaya juga beberapa kali sempat terlihat. Itu ada sosok perempuan sama anak kecil. Tidak hanya para pekerja, tamu yang berkunjung pun kerap mendengar atau melihat hal-hal ganjil, terutama berasal dari lantai 4 bangunan ini. Yang kesurupan itu semuanya wanita. Katanya lihat sesosok wanita baju putih, rambut panjang. Mampukah peserta uji nyali kita melawan rasa takut atas gangguan-gangguan yang mungkin akan hadir malam ini di Masih Dunia Lain? Tuh, itu jatuh. Innalillahi, astagfirullah. Ruangan-ruangan kosong dan banyaknya barang yang terbengkalai menjadi gambaran lantai 4 bangunan tua ini. Misteri adanya sosok penampakan wanita dan juga anak-anak seringkali terlihat dan mengganggu siapapun yang mendatangi lokasi ini. Bersama kita akan membuktikannya. Saya Rudi Kawilarang, inilah Masih Dunia Lain. Kiprana, Citra, saat ini kita juga akan membuktikan sebuah bangunan tua yang pernah dibangun sebetulnya di zaman Belanda, tapi pernah dihancurkan juga dan dibangun lagi sampai yang seperti yang kita lihat pada saat ini. Ini dibangun di awal tahun 1980-an sebetulnya dan pernah menjadi sebuah mes. Nah, karena memang banyaknya gangguan yang terjadi di dalam bangunan ini, akhirnya mes ini juga ditinggalkan. Beberapa masyarakat di sini seringkali merasa terganggu dengan adanya penampakan. Begitu juga para karyawan yang ada di sini. Nah, di sini kita akan mencoba menelusuri dan membuktikan energinya ini sebetulnya berasal dari masa lampau atau memang setelah bangunan ini kosong seperti ini.
Ya teman-teman, bisa dimatikan lampunya. Citra tertarik ke sudut sebelah mana? Kiprana tertarik ke sudut sebelah mana? Saya hening sebentar mau mencoba memastikan titik mana yang paling panas. Perempuan. Sosoknya biasa aja. Ya, tidak seperti manusia sih karena rambutnya berantakan. Ada suara nafas. Gimana? Ada suara nafas. Dari arah lorong. Tadi di sini ada pergerakan. Kenapa? Di sini ada pergerakan yang lewat, sehingga seperti menabrak sesuatu di dalam. Cuman pada saat saya nyalakan lampu, dia sempat menghilang kembali nih, sama pancing lagi kayaknya. Keluar semua. Sini. Kenapa, Ki? Saya mau tarik sesuatu, pancing sesuatu dari Ini. Halo. bisa. Diajak main. Anak-anak kecil, jadi mereka kalau ketawa keluar masuk situ. Terus saya ngeliat ada nenek, ada granny nenek-nenek rambutnya putih panjang. Anak kecil lari-larian. Tapi mereka memang agak nggak bisa kena sinar. Itu dia kenapa? Kenapa nih? Kita ada yang bawa kebakar ya? Kenapa, Ki? Saya penasaran sama yang dalam nih. Kiprana sendiri melihatnya sosok-sosok seperti apa yang ada di sini? Di sini ada perempuan, tapi ada sosok laki-laki, rambut panjang, kuku panjang. Karena saya nggak jelas, makanya saya penasaran. Saya pengen coba mau masuk ke dalam. Agak susah loh, Ki. Itu udah ditutup tadi. Hah? Gak kelihatan. Wah, enggak. Coba ini. Saya dapat sesuatu di sini. Jangan ngalek-ngalek. Saya dapat sesuatu. Seperti jenggot mas begitu. Ini bisa terjadi begini kenapa nih? Ini kayaknya seorang petapa zaman Belanda nih, karena bangunannya juga nih bekas bangunan Belanda juga ya. Mungkin salah satu jawara atau pendekar zaman dahulu kala. Iya. Yang dulu menganut ilmu hitam untuk mencoba menjajal kesaktiannya. Ini posisinya posisi sedang bertapa. Baik, mungkin disimpan ya. Selain sosok ini sendiri yang Kiprana dapati di lokasi ini, perempuan tadi dan apa Ini lagi? perempuan dan anak-anak kecil, tapi anak kecil kayaknya tembus ke sana. Mungkin Mbak Citra ngelihat tadi. Ke samping. Ke samping, Oh, ya. ngajak main. Mungkin Ajak mainnya apa, Citra? Apakah memang ada gangguan? Ngajak Atau mainnya. hanya- Dalam arti kan mereka mungkin bisa melihat ada yang bisa interaksi atau komunikasi. Ajak main seperti anak-anak kecil pada layaknya. Oh iya, satu yang belum dibahas di sini, seringkali orang mendengar seperti suara derap langkah kaki ya, tapi lebih kepada sandal dengan kayu, Citra. Oh, seperti bakiak mungkin. Ya, Nah, seperti itu nenek. Maksudnya yang Kelompok secara gitu ya? fisik Dia itu menyerupai nenek. nenek seperti itu.
Ya berarti Citra sendiri melihat seperti apa nih keterkaitannya dengan penampakan-penampakan yang sering dilihat oleh masyarakat sekitar di sini? Ya masih kalau memang lokasi ini memang dibilang angker, saya rasa memang karena banyak gangguan di sini saya ngeliat langsung. Tapi untuk secara interaksi mereka membutuhkan waktu ya. Iya. Dan kondisi memang lokasinya, bangunannya yang sudah cukup usia juga, dan kondisi yang berantakan seperti ini gitu. Iya. Ya. Kiprana gimana? Kalau dijadikan lokasi uji nyali ini, kan tidak ditetapkan sebagai lokasi uji nyali. Yang dominan sosok penampakannya sendiri, apakah benar sosok wanita yang akan lebih dominan, atau sosok anak-anak, atau mungkin sosok laki-laki yang tinggi besar tadi yang Citra sempat utarakan? Tergantung dari pesertanya sendiri. Kalau pesertanya laki-laki, biasanya akan lebih banyak perempuan, godaan dari perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan sosok laki-laki juga pasti akan hadir di dalam ruangan uji nyali tersebut. Dan kalaupun perempuan, biasanya akan lebih cepat untuk menyerah ya. Kalau misalkan saya bisa ungkapkan, karena lebih akan menyerang ke dalam pikiran. Karena apabila seseorang ada di sini, ini akan banyak sekali gangguan-gangguan, terutama dalam ruangan-ruangan yang memang tertutup seperti ini. Ruangan di sini punya energi yang berbeda nggak? Iya, antara ruangan satu dengan ruangan yang lain di sini? Iya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah untuk peserta uji nyali adalah yang dari arahnya dari sana. Ini ekstrim. Kalau sini mungkin hanya suara-suara. Kalau yang dari arah sana, gangguan ini bisa dalam secara physically, entah itu disentuh, entah itu ditiup, seperti itu. Tadi saya melihat ada seperti tangan, hanya sepotong tangan masuk ke sana. Sepotong tangan. Ya, kita tinggalin aja. Kita tinggalkan aja Kiprana, Citra. Baik. Ya, saya rasa cukup ya. Pembuktiannya ada beberapa energi yang memang menempati dari lokasi uji nyali ini. Betul sekali. Karena memang usia bangunan yang sudah cukup tua dan juga riwayat dari sejarah bangunan ini sebelumnya yang merupakan pernah menjadi bangunan pada zaman penjajahan sebetulnya. Betul. Iya. Ya, kita akan kembali ke ruang kontrol aja. Kita tinggalkan lokasi uji nyali ini. Oke. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Siti Umami Ajijah. Ya, biasa dipanggil Ami. Perkenalkan, di sini ada Kiprana ya. Ami. Saudari Ami, Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Iya. Motivasinya apa? Menambah pengalaman. Seberapa kuat saya? Sebelumnya pernah punya pengalaman? Belum. Nah, di sini Anda akan mendengarkan penjelasan dari Kiprana ya, mengenai lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi uji nyali pada malam hari ini. Dulu di sini sebelum terbentuknya gedung ini adalah bangunan Belanda zaman dahulu kala. Di sini juga ada sosok-sosok anak kecil, perempuan, dan juga ada sosok seperti nenek-nenek. Juga tadi saya sempat juga melihat seperti potongan tangan. Terima kasih Kiprana untuk penjelasannya. Saudari Ami, saya akan memberitahu mengenai peraturan sebagai seseorang peserta uji nyali. Anda akan berada di lokasi ini selama 2 malam. Anda bebas melakukan apa saja selama berada di sini. Kami menyediakan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Karena nantinya lampu di sini akan dipadamkan. Anda hanya dibantu oleh cahaya lilin, ya. Kami menempatkan beberapa kamera yang akan mengawasi Anda selama berada di lokasi ini. Ada di depan, ada di belakang, dan juga ada dari lorong sebelah sana, ya. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan selama berada di sini, langsung dikomunikasikan kepada kami. Langsung diceritakan agar kami dapat mengetahui, ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera. Itu tandanya Anda menyerah, gagal, kami akan jemput. Jelas dengan peraturannya? Jelas. Baik. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera yang akan Anda pakai. Ini berguna untuk mengetahui ke arah mana Anda melihat selama berada di sini. Tolong dipakai ya. Saudari Ami, Anda siap? Siap. Suara gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai ya. Selamat beruji nyali.
Bau apa ya? Selanjutnya, di masih dunia lain. Tuh, itu jatuh. Innalillahi astagfirullah.